kekasih Tuhan, Jemaat GKI Klasis Bojonegoro, apa kabar? Kita membaca firman Tuhan hari ini dari Ester pasal 2 ayat 17 ya, dikatakan demikian. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan dia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Ratu Ganti Wasti. Saya memberi tema hari ini adalah integritas wangi. Integritas yang dipersembahkan seorang perempuan, Ester ya. Dan yang dikasihi Tuhan ini adalah masa pemerintahan pada saat itu adalah Ahasiweros ya, pergantian dari Babel ke Persia. Dan juga masa Zerubabel, Ezra, kalau saudara baca backgroundnya itu sama dengan Nehemia, Ezra ya, dan juga Ester ini ya. Memang kitab Ester katanya tidak ada nama Tuhan ya, tetapi pelaku kebenaran ya, pelaku perintah Tuhan itu ada di dalam Ester. Dan yang dikasih Tuhan tadi saya katakan integritas wangi, karena apa? Karena kita melihat Ester ini berkali-kali ya, ayat 17 yang tadi dibaca juga dia dikasihi oleh Baginda ya, dan dia dipilih dari banyak perempuan yang pada saat itu pemilihan menjadi ratu ya di seluruh pemerintahan Persia. Luar biasa Ester dipilih. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dia dikatakan cantik ya. Makanya saya bilang integritas wangi. Orangnya cantik, parasnya elok katanya ya. Kemudian juga dia menimbulkan kasih sayang daripada orang. Bukan hanya pertama kasih sayang dari tentu Mordekai ya. Mordekai mengikut sertakan Ester di dalam pemilihan ratu ini selain punya rencananya, tetapi dia melihat memang anak ini baik tentu ya. Kemudian juga Hegai ya, apa yang mengepalai semua perempuan juga udah tertarik hatinya kepada Ester ya. Kemudian ayat 15b dikatakan dia sayang semua orang. Jadi orang udah menimbulkan happy lah lihat anak ini gitu ya, punya rasa sayang. Ya, saya melihat bahwa Ester ini bukan hanya paras cantik. Kalau paras cantik itu kan subjektif, mungkin pada waktu itu cantik ya belum tentu sama kita ya, jadi bukan itu intinya, tetapi memang secara pada waktu itu dikatakan parasnya cantik dan juga hatinya baik. Kenapa saya tahu hatinya baik? Jadi rencana Allah terjadi atas Ester loh ya. Rencana Allah dipercayakan kepada Ester. Nggak mungkin Tuhan memilih seorang yang sembarangan. Hatinya baik. Oleh karena itu kata disayang berkali-kali digunakan di dalam teks ini juga mau menunjukkan sebuah kepribadian yang luar biasa dari Ester ya. Ester adalah seorang yang dengan kehadirannya dia boleh bukan hanya pengganti Ratu Wasti. Ya kalau kita bicara pengganti ratu ini ya memang orang feminis ini akan marah. Waduh, si Ahasiweros demi mencari perempuan, semua perempuan dipilih. Ya kayaknya apa aja 1 tahun loh saudara dikasih wangi-wangian sebelum menghadap Ahasiweros. Patriarkinya luar biasa. Tapi kita bukan fokus itu di PA ya. Kenapa kok ada istri kedua ya setelah Wasti dipecat ya toh dan lain sebagainya itu di PA ya lebih panjang. Tapi saya mau menarik adalah pribadi daripada Ester ya. Seorang pribadi perempuan yang cantik, bukan hanya cantik, hatinya juga cantik, juga punya keberanian. Kalau saya melihat di sini adalah fisik, hati, rencana Allah hadir di dalam hidupnya, dan dia juga punya strategi, kepandaian. Sehingga orang Yahudi pada saat itu diselamatkan dan dia menyelamatkan bangsa yang besar. Luar biasa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya integritas wangi, bahwa kita seorang yang sungguh-sungguh cantik dalam pengertian juga secara rohani, tetapi juga kita adalah seorang di mana Allah menempatkan rencana besarnya atas hidup kita. Oleh karena itu kita hati-hati dalam kehidupan ini. Kita sungguh-sungguh mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa menjadi saksian bagi siapapun ya. Biarlah rencana Allah terjadi atas hidup kita. Melalui Ester kita bisa belajar bahwa Tuhan juga punya rencana atas saya, Tuhan punya rencana atas diri Anda. Dan mari kita adalah orang-orang yang cantik secara rohani. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami semua bahwa kami terus berlomba menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, berlomba secara rohani di dalam pengertian bahwa kami rindu firman Tuhan, hidup kami mulai menjadi
berkat bagi banyak orang, bahwa hidup kami mempunyai integritas, sehingga kami Tuhan, iman kami boleh terpancar keluar, dan iman kami boleh menjadi kesaksian, sehingga orang bisa melihat kami yang dekat dan jauh bahwa kami adalah pelaku firman Tuhan. Terima kasih atas peringatan-Mu ini Tuhan. Kami merecek diri kami supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan dan sesama. Dalam nama Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan. Goodbye.